Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Angie dari Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan tutorial cara melakukan uji asumsi klasik pada SPSS. Sebenarnya terdapat beberapa jenis uji asumsi klasik, tapi pada video kali ini saya akan membagikan 4 jenis, yaitu uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas. Langsung saja kita mulai teman-teman. Di sini saya sudah menyediakan tabel dari data sekunder yang diambil dari 6 perusahaan batubara selama tahun 2015 hingga 2018, di mana yang akan menjadi variabel independen di sini adalah nilai EPS, PR, dan PBV, dan yang menjadi variabel dependennya adalah harga saham. Langsung saja kita copy data ini teman-teman, lalu langsung kita paste pada SPSS-nya seperti ini. Nah, pada variabel view-nya kita ganti name-nya menjadi X1, X2, dan X3 untuk variabel independennya, dan Y untuk variabel dependennya. Lalu labelnya kita beri nama EPS, PR, PBV, dan harga saham. EPS, PR, PBV, dan harga saham. Untuk measure-nya kita pilih scale semua teman-teman. Lalu kita langsung saja lakukan uji autokorelasi dan multikolinearitas, yaitu dengan cara klik analyze, lalu regression, dan linear. Untuk variabel dependennya atau variabel terikatnya kita pilih harga saham atau Y. Lalu untuk variabel independen atau variabel bebasnya kita pilih semua dari X1 hingga X3. Lalu pada statistik, ini kita harus mencentang collinearity diagnostik ya teman-teman, karena kita akan melakukan uji multikolinearitas. Dan kita juga harus menguji Durbin Watson, kita juga harus mencentang Durbin Watson, karena kita akan melakukan uji autokorelasi. Lalu kita klik continue, dan pada bagian save-nya itu kita harus checklist unstandardized. Unstandardized ini sendiri nanti akan berguna untuk melakukan uji normalitas. Lalu kita klik continue, lalu klik OK. Ya, keluar hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, untuk melakukan analisis uji autokorelasi, kita menggunakan teori Durbin-Watson. Maka dari itu kita membutuhkan tabel Durbin-Watson sebagai pedoman kita. Saya sudah sediakan di sini tabelnya. Nah, pertama-tama kita lihat dulu jumlah data kita itu berjumlah 24 ya teman-teman. Berarti di sini N-nya adalah 24. Lalu untuk variabel independennya itu ada 3, X1 sampai X3 ini, maka di sini variabelnya ada 3. Kita bisa lihat di sini untuk DL-nya adalah 1.1010 dan untuk DU-nya adalah 1.6565. Nah, bagaimana cara menyimpulkan hasil uji autokorelasi kita? Di sini teman-teman dapat lihat jika nilai DL lebih kecil daripada nilai DW kita dan nilai DU lebih besar dari nilai DW kita, maka kita dapat menyimpulkan bahwa data kita ini tidak terjadi autokorelasi. Oke, untuk uji yang selanjutnya teman-teman adalah multikolinearitas. Di sini teman-teman dapat lihat pada bagian tolerance dan VIF-nya, di mana syarat untuk toleransinya itu harus lebih besar dari 0,1. Nah, di sini untuk data kita, toleransinya lebih besar dari 0,1 semua ya teman-teman. Dan syarat untuk VIF atau variance inflation factor-nya itu harus lebih kecil dari 10. Dan di sini data kita semuanya lebih kecil dari 10. Maka, jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,1 dan VIF-nya lebih kecil dari 10, kita dapat menyimpulkan bahwa
tidak terjadi multikolinearitas. Ya, uji yang selanjutnya teman-teman adalah uji heteroskedastisitas. Sebelumnya kita harus memunculkan absolute residualnya, yaitu dengan cara transform, lalu compute variable, dan untuk target variabelnya kita ketikkan ABS underscore res1, lalu kita pilih n standardized residual, numeric expressionnya ketik ABS dalam kurung res underscore 1, function groupnya pilih all, lalu function and special variablesnya pilih ABS, lalu kita klik OK. Ini abaikan dulu teman-teman. Nah, di sini sudah muncul ya ABS res1 kita. Lalu kita ulang proses yang tadi, yaitu klik Analyze, Regression, dan Linear. Nah, untuk dependennya kita ganti menjadi ABS res1 ini ya teman-teman. Untuk pilihan save-nya, unstandardized-nya jangan kita centang supaya dia nggak ke-save lagi nilai unstandardized-nya. Lalu kita klik Continue, lalu OK. Di sini muncul hasil uji heteroskedastisitas ya teman-teman. Nah, di sini yang kita lihat adalah nilai signifikansinya. Di mana standarnya itu adalah harus lebih besar dari 0,05. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk nilai signifikansi data kita semuanya lebih besar dari 0,05 ya teman-teman. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa data kita ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, yang terakhir adalah uji normalitas, teman-teman. Caranya adalah dengan klik Analyze, lalu Non-Parametric Test, lalu ke Legacy Dialogs, lalu ke One Sample KS. KS ini sendiri adalah singkatan dari Kolmogorov-Smirnov. Kita klik, lalu di sini kita pilih yang Unstandardized Residual. Pastikan test distribution-nya ini tercentangnya normal, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, teman-teman. Di mana syaratnya adalah harus lebih besar dari 0,05. Nah, teman-teman dapat lihat di sini asymptotic to tail kita adalah 0,2. Berarti lebih besar dari 0,05. Nah, hal ini menandakan bahwa data kita berdistribusi normal. Nah, sekian teman-teman video tutorial cara melakukan uji asumsi klasik pada SPSS. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan teman-teman dapat mengaplikasikannya juga dengan mudah. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.